أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ashabi, teman-temanku semuanya, santri dari pesantren Tahfidz Gria Al-Quran yang saya cinta dan muliakan karena Allah. Dengan izin Allah, kita di hari yang mulia ini, hari apa? Hari Jumat. Sayyidul Ayyam, ya, adalah pemimpinnya para hari, penghulunya para hari. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa untuk pertama kalinya, ya. Di kajian kita di pagi hari ini adalah kajian Riyadhus Shalihin. Mungkin kalau ketemu di jalan sering mungkin ya, sekilas, ya. Gak pernah ya? Misalnya saya lagi jalan ngisi galon di sana, ada sebagian santri. Ya walaupun macam-macam ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa langsung dengan antum semuanya. Suatu kebahagiaan tersendiri ya, bertemu dengan para penghafal Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti, yang akan memberikan mahkota terbaik, terindahnya kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini hari Jumat, maka perbanyak membaca salawat. Berapa kali minimal salawat ini? Minimal jangan sampai tidak membaca sehari 10 kali minimalnya. Jadi antum dan antunna semuanya sehari itu jangan sampai lupa dari membaca sholawat kepada Nabi. Berapa kali tadi? Minus 10 kali ya. Karena sholawat itu banyak fadilah ya, keutamaan. Kalau lagi galau, baca sholawat. Kalau lagi seret, baca sholawat. Allah akan berikan kelapangan, jalan keluar atas permasalahan antum. Masalah di sini, masalah di luar, masalah rezeki, sulit menghafal, sulit belajar dan sebagainya, maka baca sholawat. Ya. Baik, santri-santri semuanya yang dimuliakan Allah, mungkin perkenalan singkat. Nama Ana Adani As-Siddiqi ya. Panggil aja Ustadz Siddiq. Siddiq. Apa arti siddiq itu? Jujur, kurang tepat. Yang banyak jujurnya atau selalu jujur. Karena kalau jujur saja itu sodik. Makanya ada sodik, ada siddiq, itu beda. Dalam bahasa Arab itu artinya beda. Ya, antum belajar bahasa Arab ya di sini. Okay. Alhamdulillah. Jadi sodik itu hanya jujur aja ya, kadang bohong juga ya. Tapi kalau di atas daripada sodik itulah siddiq, dan itu julukan pertama kali untuk siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal bukan nama beliau itu. Kenapa As-Siddiq? Karena beliau membenarkan semua yang terjadi, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua orang tidak percaya, yang mendustakan Nabi Muhammad, maka berdirilah Abu Bakar di sana untuk membela beliau. Contohnya peristiwa apa itu? Kejadian Isra Mi'raj. Di saat semuanya tidak percaya, dan mungkin kita saat itu kalau di lokasi itu mungkin nggak percaya juga kan? Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perjalanan sehari semalam, tapi udah
ke alam semesta. Bayangin, ya kan? Ke alam semesta. Semesta. Dulu belum ada teknologi. Sekarang pun kita udah ada teknologi. Saat ada orang ngaku, oh semalam habis dari Jawa, habis dari itu, dari Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah udah di Depok lagi subuhnya. Antum percaya nggak? Enggak kan? Itu kan? Bagaimana zaman dahulu? Teknologi belum ada, komunikasi handphone belum ada. Tapi Nabi SAW menyampaikan itu. Akhirnya orang Quraisy pun meminta, mana buktinya? Kalau Anda melakukan perjalanan ke Al-Masjidil Aqsa. Beliau pun menjelaskan, oh Masjidil Aqsa itu masjid, tiangnya begini, bentuknya begini. Percaya nggak tuh orang-orang Quraisy? Belum juga. Bisa aja mimpi kan? Nah, tapi Abu Bakar membenarkannya dan berdiri paling depan untuk membela Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi nama Ustadz Siddiq, tinggal di sini dekat, tadi jalan kaki aja, masuk ke RT 5 ya, RT 5 sebelah sana. Alhamdulillah. Pendidikan S1 di Sudan, alhamdulillah. Bersama Ustadz Umar Al-Faruq, pernah tahu ya? Ustadz Umar ya? Dulu ya pernah ada ya, Ustadz Umar Al-Faruq. Beliau S2, anak S1-nya. Gitu. Kemudian S2 di UIN Syarif, Hidayatullah Jakarta. Dekat lah, 40 menit. Dan S3-nya sedang jalan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, itu sekilas pendidikan. Jadi mudah-mudahan antum bisa termotivasi. Dan jangan dipikirin ya, emang bisa Ustaz? Ya bisa. Ya, jangan dipikirin. Antum akan sampai ke tahap itu ketika antum melalui tahapan ini dengan serius. Ya, jadi maksimalkan peran antum sebagai santri. Ustaz juga santri. 6 tahun juga sama. MTS-nya di Bangka Belitung. Ya, Ustaz asal Bangka Belitung ya. Bangka Belitung itu di Sumatera. Ya. MTS-nya di Bangka Belitung, lanjut aliyahnya di Kuningan Jawa Barat. Pesantren namanya Husnul Khotimah. Nah, di situ. Husnul Khotimah. Nah, dari sana baru keluar S1-nya. Jadi antum maksimalkan peran antum sekarang jadi santri yang baik. Santri yang taat. Ya, santri yang baik, santri yang taat sama ustadznya, sama ustadzahnya, insya Allah berkah. Ya, jadi maksimalkan peran antum sebagai santri. Insya Allah kalau antum maksimal, didoakan sama ustadz dan ustadzahnya, akan terbuka pintu keberkahan. Dan keberkahan itu tidak terasa, tidak terlihat, tapi terasa. Nggak kelihatan tuh mana buktinya berkah, tapi kerasa. Tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada jalan dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Baik. Kajian kita pada subuh kali ini adalah kitab Riyadu As-Shalihin. Tutup. Itu kalau dipisah Riyadu As-Shalihin. Kalau digabung menjadi Riyadus Shalihin. Apa arti Riyadus Shalihin? Riyadu itu taman ya. Taman. Tamannya banyak. Satu taman itu raudhah. Kalau tamannya dua apa? Raudhatani. Kalau tamannya banyak, riyadun. Nah, Riyadus Shalihin artinya taman-taman untuk orang-orang soleh. Nah, itu secara bahasa. Dan kitab Riyadus Shalihin ini kira-kira kitab apa nih? Sebagian mengatakan ini kitab hadis. Kitab hadis karena isinya hadis-hadis. Ulama lain mengatakan Riyadus Shalihin ini adalah kitab tasawuf. Tasawuf itu yang berisi tentang tazkiyatun nafas, sabar, taubat, yang berhubungan dengan apa? Tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Penyucian jiwa. Sabar, taubat, istighfar, ikhlas, itu kan kaitan dengan hati kan?
Nah, jadi sebagian ulama memasukkan kitab Riyadhus Shalihin ini ke dalam buku hadis, ada yang memasukkan ke dalam buku tasawuf. Ya. Ditulis oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi. Nama lengkapnya siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, itu nama lengkapnya. Siapa tadi? Al-Imam Abu Zakaria. Abi Zakaria siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama besar. Ulama besar, namanya sangat terkenal. Dikenal dengan Imam Nawawi. Lahir di mana? Lahir di sebuah kota namanya Nawa. Nawa itu adalah kota yang ada di Damaskus. Sekarang namanya negara Suriah. Ibu kotanya masih Damaskus. Lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Lahir beliau. Kecilnya dididik ya oleh kedua orang tuanya, oleh guru-gurunya, terus sampai beliau merantau. Singkat cerita, pada tahun 676 Hijriah beliau pulang dari luar, kembali ke kotanya di Nawa itu. Tujuannya adalah untuk mengembalikan buku yang beliau pernah pinjam dari badan wakaf. Nah, kalau kita mungkin perpustakaan ya, perpustakaan wakaf, badan wakaf. Nah, saat dalam perjalanan pulang, jadi habis ngembaliin buku, perjalanan pulang dari badan wakaf itu beliau sakit. Saat sakit dan mendekati ajalnya, ya, hadir semua guru-gurunya, murid-muridnya, dan beliau pun meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriyah. Artinya beliau ulama abad keberapa tuh? Wafat 676 Hijriah. Abad keberapa? Abad ke-7. Ya kan? Abad ke-7 Hijriah. Masih dekat dengan zaman Nabi itu. Artinya masih tahun ya 600-an Hijriah, itu masih sangat dekat dengan generasi ulama-ulama salaf namanya, ulama-ulama sebelumnya. Salaf itu kan generasi 300 Hijriah awal ya kan, 3 abad awal. Itu masih dekat. Artinya keilmuan Islam saat itu masih berkembang, tidak hanya berkembang tapi mengalami kemajuan dan seterusnya. Itu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi. Dan Al-Imam An-Nawawi, saking seriusnya beliau belajar, dalam satu riwayat beliau itu pernah 7 tahun tidak pernah sengaja untuk tidur. 7 tahun itu nggak pernah sengaja untuk tidur. Tapi tidur karena kecapean. Ketiduran karena belajar, dan itu ketiduran di antara kitab-kitabnya. Jadi sedang belajar, sedang memutola'ah, ketiduran. Nah itu 7 tahun seperti itu. Jadi tidak pernah menyengaja dirinya untuk tidur. Sebagaimana kita, jam berapa nih? 10 malam tidur. 10 malam, oh wudu dulu, habis wudu baca doa, tidur. Nah, itu enggak. Ketiduran. Dan beliau saking seriusnya lupa. Berapa usianya tadi beliau? 631 lahirnya. Wafatnya 676. Berarti berapa? 45 tahun. Benar enggak? Nah, saking seriusnya beliau belajar itu tidak menikah. Usia 45 tahun tapi tidak menikah. Ada satu riwayat dari kitab Usulul Wusul, saat beliau sudah dekat dengan sakaratul maut, hadir guru-gurunya, murid-muridnya, yang tadi yang kita ceritakan tadi di awal. Sebagian dari yang ngunjungin itu ngomong gini, oh sayang banget nih Imam Nawawi, ulama besar, karyanya banyak, jasanya besar, tapi nggak punya anak gitu, nggak punya penerus, sayang banget belum nikah. Imam Nawawi masih hidup itu, tapi sedikit lagi sudah akan wafat.
Terus kata Imam Nawawi apa? Dia jawab spontan aja, padahal udah mau meninggal itu. Loh, kenapa baru ingetin saya sekarang soal nikah? Saya lupa nasi itu, saya lupa. Itu beliau itu. Jadi beliau lupa menikah karena beliau sibuk belajar. Beda dengan sekarang kan, sibuk mikir nikah, lupa belajar. Nah, jadi beliau begitu, usia 45 tahun beliau lupa menikah yang disebabkan karena keseriusan dan kesungguhan beliau dalam belajar. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan bukti keseriusannya juga dan keberkahan ilmunya adalah hampir setiap rumah kaum muslimin ada kitab beliau. Itu artinya bukti bahwa apa yang sudah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kitab apa yang dikarang Imam Nawawi yang terkenal? 1. Riyadhus Shalihin. 2. Arba'in. Hadis kan? Arba'in. Hadis 42 itu dikarang atau ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, dan hampir setiap rumah kaum muslimin itu ada. Menunjukkan bahwa ilmu yang beliau pelajari, tulisan yang beliau tulis itu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Allah terima amal baiknya dan kemudian hari digunakan oleh kaum muslimin dan menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu karya hadis. Kita belum bicara karya fikih. Ada Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab dan seterusnya. Bahkan kata para ulama, kalau kita nulis satu kitab yang sama dengan yang beliau tulis, satu kitab yang beliau tulis, umur kita nggak akan sampai. Kita udah mati duluan sebelum kita menyelesaikan satu kitab mirip dengan apa yang beliau tulis. Sedangkan beliau di usia 45 tahun, kan nggak mungkin nulis dari bayi kan? Kan bayi lahir normal sampai besar. Ya, usia produktif 20 sampai 30 tahun. Kita nulis satu kitab aja yang mirip dengan karya beliau, kita udah mati duluan. Itu kata para ulama. Jadi bagaimana keberkahan ilmunya, keseriusan beliau, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Tidak hanya itu, dalam menyebarkan ilmunya dalam bentuk ceramah, dalam bentuk majelis, ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, itu Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita perlu mengenal siapa beliau. Mungkin pernah dibahas oleh Ustadz sebelumnya, tidak ada salahnya kita untuk memurojaah kembali. Oke, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu adalah kitab, ada yang bilang kitab hadis, ada yang bilang kitab apa tadi? Tasawuf, ya. Nah, kitab ini secara sistematika disusun menjadi tiga model. Pertama, Al-Imam An-Nawawi membagi menjadi 17 kitab. Jadi satu buku itu ada 17 kitab namanya. Kitab itu kalau bahasa Indonesianya bab, ya. Ya kan? Bab. 17 kitab. 17 kitab ini sama beliau dibagi lagi menjadi 265 bab. Dan di antara 265 bab ini dibagi lagi oleh beliau menjadi 1897 hadis. Jadi secara sistematika, artinya secara metode, nah, beliau menulis seperti itu. Dari 17 kitab diturunkan menjadi 265 bab. Bab sabar, bab jujur, bab taubat, bab istighfar. Lalu jumlah hadisnya berapa? 1897 hadis. Dan semua hadis yang beliau tulis ini berdasarkan pengakuan beliau adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Sahih itu apa? Sahih itu benar, ini ya. Hadis benar, maksudnya hadis yang selamat, hadis yang bisa kita amalkan. Kan hadis itu banyak prosesnya tuh. Dilihat, oh ternyata perawi hadisnya bohong, nggak bisa hadis sahih. Oh ternyata perawi hadisnya pelupa, nggak bisa jadi hadis sahih. Oh ternyata kalimat hadisnya atau matan hadisnya bertentangan sama hadis lain yang mirip,
tapi derajatnya lebih tinggi, oh nggak bisa jadi sahih. Jadi semua yang beliau tulis berdasarkan pengakuan beliau yang direkam di kitabnya sendiri adalah hadis sahih. Hadis sahih itu dari kitab Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dari kitab Sahih Muslim, dari kitab Sunan. Apa aja? Ada 4 sunan doh. Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Jadi beliau mengambil hadis-hadis ini dari kitab-kitab induk hadis yang terpercaya, dan semuanya adalah hadis sahih, ya. Dan beliau menyusunnya berurutan. Awali dengan bab ikhlas, diakhiri dengan bab istighfar. Baik ya. Nah, itu sekilas tentang hadis tentang Riyadhus Shalihin dan siapa pengarangnya, Al-Imam An-Nawawi. Apa tujuan Ustadz menyampaikan ini? Pertama, agar kita mengambil berkah dari pengarangnya. Kenapa sih harus ada penjelasan siapa pengarangnya, biografinya? Agar kita bisa mengambil berkah dan semangat dari biografi beliau, ya. Karena dengan kita membaca bukunya, mengkaji bukunya, artinya kita sedang mengharapkan keberkahan. Keberkahan tentu dari Allah kan, melalui siapa? Al-Imam An-Nawawi. Pasti semua itu dari Allah, keberkahan, rezeki, kemudahan urusan dari Allah. Tapi melalui Al-Imam An-Nawawi dan melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin, kita mengharap keberkahan itu. Nah, dan keberkahan itulah yang akan antum bawa ke kehidupan sehari-hari antum. Itu yang pertama ya. Nah, mengharapkan keberkahan dan semangat dari biografi Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua, apa kira-kira tujuannya? Kenapa kita harus tahu siapa pengarangnya? Siapa muallifnya? Apa tujuannya kira-kira? Kalau bisa tebak. Pertama kan mengharap keberkahan dan semangat. Yang kedua adalah tujuan kita mengenal siapa pengarang itu adalah yakin. Nah, supaya lebih yakin bahwa yang sedang kita kaji ini adalah kitab yang saya kasih istilah otoritatif. Paham nggak antum? Otoritatif. Nah, istilah lain apa ya? Kitab yang terpercaya. Nah, gitu aja. Terpercaya, artinya ini kitabnya terpercaya, memang bagus, luar biasa, dan pengarangnya bukan kaleng-kaleng. Nah, istilahnya gitu ya, bukan sembarang orang yang ngarang ya, bukan antum seperti nemu buku di jalan terus kita kaji di masjid, di musola, enggak kan? Tapi ini memang buku yang terpercaya, yang otoritatif, istilah kerennya gitu. Antum coba ya, otoritatif itu ya, istilah kerennya. Dan dikarang oleh orang yang otoritatif juga. Nah, oleh orang yang terpercaya juga, bukan orang kaleng-kaleng, bukan siapa nggak jelas lalu kita kaji di sini. Ya, seperti itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di Nusantara ada namanya Syekh Nawawi, itu beda orang ya. Antum pernah ngaji Kasyifatus Sajan, satu kitab ya, Syarah Safinatin Najah karya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Al-Bantani Al-Jawi. Itu bukan Al-Imam An-Nawawi yang kita bahas ini ya. Itu Syekh Nawawi ya. Orang Jawa, orang Banten, tapi beliau di Mekah. Jadi orang Nusantara, tapi beliau tinggal di Mekah, mengajarkan ilmu di Mekah sana. Dan punya banyak kitab, itu diantaranya kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatin Najah. Itu kitab fikih ya, fikih madzhab Syafi'i. Masyaallah. Itu beda orang itu. Ya, kadang ketukar tuh. Sama-sama Nawawi enggak. Itu Syekh Nawawi. Yang kita bahas adalah Al-Imam An-Nawawi. Nah, metode yang akan kita gunakan dalam ngaji kitab kali ini seperti ini metodenya. Jadi supaya runut ya. Pertama, Ustadz akan bacakan hadisnya secara lengkap. Dari awal sampai akhir. Arabnya ya, teks Arabnya. Setelah Ustadz bacakan hadisnya secara lengkap, Ustadz akan bacakan artinya secara lengkap.
Jadi supaya antum dan antuna semua dapat gambaran. Oh, ternyata hadisnya seperti ini. Setelah baca artinya secara lengkap, baru Ustadz akan membacakan potongannya. Potongan hadisnya beserta potongan artinya. Dan dengan penjelasan. Ya, penjelasannya bisa singkat, bisa tidak singkat. Tergantung apakah ini hadis pengulangan atau bukan. Karena ada hadis yang pengulangan kan, udah sebelumnya tuh. Berarti kita nggak usah bahas lagi kan. Artinya cukup kita, oh ternyata ada hadis yang sama. Nah, adapun yang bukan pengulangan, kita akan bahas itu. Ya, kita akan bahas. Termasuk kalau ada ayat Al-Quran di sana juga kita akan bahas ayat Al-Qurannya. Karena ada hadis yang isinya ayat Al-Quran juga itu. Kisah, ya, tapi ada ayat Al-Qurannya. Kita akan bahas juga tafsirnya. Ya. Setelah itu apa? Setelah potongan, Ustadz akan lanjut kira-kira intisari apa yang bisa kita ambil. Tadabbur hadis namanya. Tadabbur hadis itu pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini untuk kita terapkan sehari-hari. Setelah itu Ustadz akan berikan kesempatan untuk tanya jawab bagi antum dan antuna semuanya. Setelah tanya jawab baru kita lanjut ke hadis berikutnya. Paham nggak? Kira-kira begitu. Supaya runut ya, supaya kita jelas ya, dan antum enak dapatnya begitu. Nggak asal baca hadis atau udah selesai aja nih, lanjut hadis berikutnya. Nah, tapi kita akan baca semua hadisnya. Ustadz yang akan baca. Ustadz akan baca artinya juga. Setelah itu potongan-potongannya disertai dengan penjelasan. Dan juga kalau ada ayat berarti penafsiran ayatnya. Setelah itu baru tadabbur hadis, hikmah pelajaran apa yang bisa kita ambil. Setelah tadabbur hadis, silakan yang ingin bertanya. Selesai itu baru kita lanjut ke hadis berikutnya. Fahim tuh? Tanya. Barakallahu fiik. Baik, langsung saja. Ustaz izin ini sampai syuruk Ustaz. Ya. Sampai salat syuruk ya. Oke. Hadis ke-50. Masih hadis tentang apa nih? Tentang sabar. Sabar. Tentang bab sabar. Ustaz bacakan lengkap dulu ya. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu ibnu Hisnin fanazala ala bani akhihi al-Hurri ibn Qais wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u. Jadi kalau baca hadis itu harokatnya dibaca ya. Harokat akhirnya kalau bisa dibaca. Karena nanti akan beda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Supaya nggak nyampur. Karena ini riwayat. Riwayat itu harokatnya, panjang pendeknya itu antum baca. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Faqala Uyainatu li bani akhihi ya bani akhi laka wajhun inda hadzal amiri fasta'dhinni alaihi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala hiya ya bani al-Khattabi fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adli. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Uyainah bin Hisn datang ke Madinah lalu singgah di rumah keponakannya Al-Hur bin Qais. Ia termasuk di antara penasihat Umar bin Khattab. Semua penasihat Umar bin Khattab ya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, baik muda maupun tua. Lalu Uyainah berkata kepada keponakannya, engkau orang dekatnya Umar, tolong sampaikan bahwa aku ingin menghadapnya. Lalu ia minta izin dan dipersilahkan. Tatkala ia masuk menghadap Umar, ia berkata, hai Ibn Al-Khattab, demi Allah,
engkau tidak berikan harta negara kepada kami, dan engkau tidak adil dalam memutuskan hukum. Lalu Umar marah dan ingin memukul orang tersebut. Lalu Al-Hur bin Qais ya berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sedangkan orang ini termasuk orang bodoh. Siapa itu? Pamannya berarti kan orang bodoh kan? Demi Allah, apabila Umar mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ia berhenti seketika dan tunduk kepada perintah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Hadis ini wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi ya, sahabat kecil Ibnu Abbas. Ia berkata, qadima Uyainatu ibnu Hisnin. Uyainah bin Hisn datang ke Madinah. Uyainah bin Hisn. Nama aslinya adalah Hudzaifah. Jadi Uyainah bin Hisn ini datang seorang sahabat ya. Datang ke Madinah, tapi nama aslinya adalah Hudzaifah. Nah, Hudzaifah ini atau Uyainah bin Hisn fanazala ala bani akhihi Al-Hurr bin Qais. Nyampe Madinah, beliau singgah ke rumah keponakannya. Keponakan itu dalam bahasa Arab adalah ibnul akh. Keponakan kalau dari laki-laki kan. Kalau dari adik perempuan berarti ibnul ukht ya. Adik saudara. Adik saudari. Kalau laki-laki ibnul akhi. Adik saudara. Saudara kandung, ya keponakan berarti. Nah, dia singgah ke rumah keponakannya Al-Hurr bin Qais. Jadi Uyainah bin Hisn itu pamannya siapa? Al-Hurr bin Qais. Nah, siapa? Al-Hurr bin Qais ya, keponakannya Uyainah bin Hisn. Termasuk di antara penasihat Umar bin Khattab. Dan semua penasihat Umar itu adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an, baik muda ataupun tua. Singkat cerita, Uyainah bin Hisn ngomong ke keponakannya Al-Hurr bin Qais. Apa kata Uyainah bin Hisn, atau nama aslinya adalah Hudzaifah? Ya bena akhi, wahai ponakanku gitu. Ya bena akhi, wahai ponakanku, laka wajhun inda hadzal amir. Kamu itu orang dekatnya Umar. Ring satu istilahnya. Tahu ya istilah ring satu ya? Kalau presiden kan ring 1 presiden. Jadi terdekatnya. Ada ring 2 berarti level di bawahnya. Nah itu. Laka wajun inda hadzal amir fasta'dzin alaihi. Kamu itu orang dekatnya Umar. Coba bilang ke Umar, aku mau ketemu dia. Hebat banget kan? Jadi pengen ketemu presiden. Gitu. Khalifah. Dan khalifah itu di atas presiden ya. Presiden ini satu negara, khalifah itu banyak negara. Negaranya negara Islam namanya. Kemudian apa? Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Kemudian kata Al-Hurr bin Qais, oh boleh. Akhirnya Umar pun mengizinkan untuk masuk. Nah, coba dia minta ngadep presiden, ngadep khalifah. Diizinkan, ya kan? Setelah dikasih izin ngadep presiden, ngadep khalifah, besok kita ngapain? Kita salam dulu, tanya kabar, sungkem-sungkem dulu. Apalagi presidennya yang udah tua. Prabowo itu berapa umurnya? 70 sekian tahun kan? Atau presiden kita adalah seorang ulama, sungkem dulu, sopan lah, sopan. Tapi Uyainah bin Hisn atau Hudzaifah itu ya, bukan salam dulu, bukan basa-basi dulu, dia langsung ngomong, ya Amirul Mukminin. Ya. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, ya. Bahkan enggak Amirul Mukminin, wahai Ibnul Khattab, antum ke Prabowo, nah gitu. Sopan gak kira-kira? Enggak. Tapi gini,
Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa gini. Wahai Ibnul Khattab, wahai Umar, gitu. Ke khalifah, bayangin. Wahai Umar, demi Allah, engkau tidak berikan harta negara kepada kami. Artinya, engkau tidak berikan harta untuk kami, untuk kehidupan kami. Jadi nuduh Umar ini nggak adil, gitu ya. Dan engkau tidak adil dalam memutuskan hukum. Padahal kita tahu Umar bagaimana. Antum mungkin pernah baca atau nonton filmnya kan, bagaimana keadilan beliau, zuhudnya beliau, tegasnya beliau, kan luar biasa. Tapi ini datang seorang yang tidak jelas, tahu-tahu ngomong, "Oi Umar, kamu nggak ngasih harta ke saya dan kamu tidak berlaku adil." Sebagai seorang manusia, apa yang dilakukan oleh Umar kira-kira? Marah. Sebagaimana Prabowo, kalau dibilang, Prabowo, kamu nggak adil, marah nggak Prabowo? Marah. Keluar pistolnya kan, kalau masih ada. Sama, sebagai seorang manusia itu marah, wajar, karena bukan nabi kan. Nabi pun marah, tapi dijaga oleh Allah. Ya, wajar. Lalu Umar marah, faqadiba Umar. Ya. Dan ingin memukul orang tersebut. Saat ingin memukul orang tersebut, siapa orang tersebut? Uyainah bin Hisn atau Hudzaifah. Tiba-tiba Al-Hur bin Qais, sepupunya Uyainah ini, keponakannya Uyainah ini langsung bilang ke Umar, "Ya Amirul Mukminin." Nah, sopan ini kan, Amirul Mukminin. Yang tadi Umar. Karena Al-Hur bin Qais, ponakannya Uyainah bin Hisn ini adalah hafal Quran, orang berilmu, enggak ya Umar, tapi ya Amirul Mukminin. Wahai presiden, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Ini firman Allah nih dalam surah Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini Umar lagi emosi, lagi naik darahnya, dikit lagi tuh keluar pedangnya. Kalau udah keluar pedangnya, siap-siap aja tuh kepalanya si Uyainah itu. Tapi ketika mendengar Al-Quran dibacakan, langsung apa? Langsung diem. Itu Umar. Ketika Al-Hur bin Qais membacakan ayat tersebut, terus Al-Hur bin Qais bilang apa? Ini paman saya nih. Paman saya ini orang bodoh gitu. Jadi orang bodoh, ya, orang bukan orang berilmu. Tahu-tahu datang, tahu-tahu nagih, tahu-tahu marah dan seterusnya. Demi Allah, gitu kan. Apabila Umar mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ia berhenti seketika dan tunduk pada perintah Allah. Tuh bayangin itu Umar. Marah, emosi, meledak-ledak, dibacakan ayat Al-Quran, diem. Artinya marahnya itu bukan pribadi kan? Marahnya itu adalah kenapa? Karena dia merusak harga diri seorang pemimpin. Dan marahnya bukan karena setan. Kalau karena setan, ayat Al-Quran gak mempan itu. Artinya imannya tebal. Sedang marah emosi, dengar ayat Al-Quran, dan ayat Al-Qurannya adalah berhubungan dengan peristiwa ini, beliau pun langsung reda. Nah, sekarang kita bahas siapa itu Uyainah bin Hisn. Kenapa dia bisa sampai berani kepada Umar? Singkat cerita, Uyainah bin Hisn ini dulu seorang kafir, kemudian masuk Islam, ya, masuk Islam. Setelah masuk Islam, murtad, keluar agama Islam. Itu beliau deh. Habis murtad, masuk Islam lagi. Ada nabi palsu. Nabi Muhammad wafat. Setahun setelah Nabi Muhammad wafat, ada nabi palsu. Siapa namanya? Selain Musailamah, Tulaihah al-Asadi. Musailamah al-Kadzab, ya, nanti itu zaman Abu Bakar diperangin. Tulaihah al-Asadi itu nabi palsu. Nabi palsu dari kota Ghatafan, dari Bani Asad, ya. Kok bisa jadi palsu dia? Jadi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal, ya. Beliau pun diperangi oleh kaum muslimin.
Tapi ada satu kisah beliau tuh nggak mempan ditebas oleh pedang. Nah, akhirnya kabar itu tersebar kan, wih, si Tulaiha nggak mempan tuh ditebas pedang, sakti dia, sakti kan, dulu belum ada WA kan. Intinya orang dengar, wah serius ini, iya, Tulaiha kebal ya, kebal, jadi nabi akhirnya. Nah, jadi nabi Tulaiha al-Asadi. Nah, di antara pengikut nabi palsu ini, si ini nih, Uyainah bin Hisn ini, di antara pengikutnya saat itu. Apa kata Uyainah bin Hisn yang tadi berani menghadap Umar? Nabi dari Quraisy sudah meninggal. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ada nabi lagi yang lebih sakti. Nabi dari Bani Asad, dari kota, dari sebuah tempat namanya Ghatafan. Itu kata siapa? Uyainah bin Hisn, Hudzaifah. Nah, dia jadi pengikut nabi palsu. Kemudian taubat. Dalam satu riwayat beliau dihukum mati. Dalam riwayat yang lain beliau tidak jadi dihukum mati. Sudah vonis, akhirnya taubat masuk Islam lagi. Kan kalau itu orang murtad hukum mati kan? Hukum Islam begitu. Diminta untuk taubat 3 kali, nggak mau masuk Islam lagi. Ini murtad ya, bukan orang kafir. Kafir dengan murtad beda kan? Kafir dari lahir. Murtad itu tengah jalan lock out dia. Disuruh login 3 kali, nggak mau. Nah, itu hukum Islamnya adalah dibunuh. Gitu. Nah, dalam riwayat yang lain dia disebutkan apa? Dia sudah diminta untuk login lagi tuh. Untuk masuk lagi, ayo tobat. Jangan ikut nabi palsu. Akhirnya dia taubat. Nah, nggak jadi dibunuh. Padahal itu udah jatuh vonis hukuman mati untuknya. Nah, singkat cerita, ya jadi muslim. Tapi karena memang orangnya begini, tanda kutip begini ya, nggak jelas. Masuk Islam, murtad, ikut nabi palsu. Akhirnya sifatnya begitu, kurang adab, ya kan? Kurang adab. Berani-beraninya dia datang ke khalifah. Khalifah itu wah, tinggi lah, pemimpin negara Islam. Nggak sungkem dulu, nggak muji-muji dulu, langsung itu kan, wahai Ibnul Khattab, wahai Umar, kaget Umar. Nah, dituduh macam-macam. Engkau tidak memberikan uang negara kepada kami, engkau tidak berlaku adil kepada kami, dan seterusnya. Tapi Uyainah bin Hisn punya ponakan yang hafal Quran, berilmu, Al-Hur ibn Qais namanya tadi, dan beliau penasihat Umar. Saat melihat pamannya, waduh, ngadi-ngadi nih paman ini, dikit lagi kena pedang Umar nih. Bener, Umar jadi marah akhirnya kan, jadi marah Umar. Karena beliau hafal Quran, akhirnya Al-Hur bin Qais pun membacakan satu ayat Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Terus apa? Kerjakan yang baik, yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, itu relate nggak kira-kira? Nyambung nggak dengan kejadian itu? Nyambung. Nyambungnya dari mana? Dari kata pertama tuh, khudhil afwa, jadilah orang pemaaf. Satu ayat ini dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Imam Al-Alusi, ingat-ingat ya, beliau mengatakan bahwa ini ya, ayat ini tidak ada bandingannya dalam ayat lain dalam hal akhlak yang mulia. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengumpulkan seluruh akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Gak ada tandingannya dalam ayat lain. Ini satu ayat pendek. Kata siapa tadi? Al-Imam Al-Alusi dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani. Itu nama tafsir, kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Ya. Dan kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq juga sama. Ayat ini tidak ada bandingannya dengan ayat lain dalam menjelaskan kepada kaum muslimin pentingnya akhlak yang mulia. Jadi ayat ini ayat yang holistik. Paham holistik? Holistik itu ayat yang komprehensif, ayat yang mencakup akhlak yang mulia. Kita bahas singkat. Khudhil afwa.
Wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi aslinya kan? Wahai Muhammad, jadilah orang pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi, dan jadilah orang yang menyeru kepada kebaikan. Awal kali ayat ini turun, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ini ayat apa wahai Jibril?" Singkat cerita Jibril itu menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk memaafkan orang yang telah menyakitimu, untuk menyambung kembali tali silaturahmi orang yang menzolimimu." Nah, itu singkat cerita seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama adalah harus selalu jadi orang pemaaf. Ya, antum-antuna semua sosial, hidup bersosial itu nggak mungkin gini aja. Apa gini aja? Lurus, nggak mungkin. Pasti ada gesekan. Nggak mungkin antum itu hidup lurus, baik terus. Antum baik, orang-orang lain dianggap baik juga, nggak mungkin. Kita baik aja kadang salah di mata orang lain, betul? Apalagi kita salah, lebih salah di hadapan orang lain. Atau mungkin di hadapan orang lain kita ini baik terus karena kita melakukan kesalahan. Nah, intinya begitu. Jadi hidup itu nggak mungkin lurus. Pasti kita suatu saat berbuat kesalahan atau kita disakiti. Maka kata Allah, khudhil afwa, jadilah orang pemaaf. Dan di antara turunan jadi orang pemaaf itu adalah jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Jangan pernah jadi orang yang menyulitkan urusan orang lain. Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan manusia, jangan persulit. Kasih kabar gembira, bikin mereka senang. Wala tunaffiru, jangan bikin mereka kabur. Karena orang yang memudahkan urusan orang lain di dunia, kata Nabi SAW dalam hadits lain, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memberikan kemudahan urusan kepada orang lain, akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sebaliknya orang yang menyulitkan orang lain, maka akan dipersulit urusannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi antum dalam hidup, antum dan antuna semuanya, jadilah orang yang mudah, jangan persulit. Ya. Orang salah ke kita, minta maaf, udah selesai, maafin. Gak usah diikut-ikut lagi. Yang berlalu biarkan berlalu. Kan gitu. Pemaaf, orang butuh sesuatu ke kita, boleh nggak pinjam ini? Dia amanah, silahkan. Orang pengen pinjam duit 100 dong, kasih nggak? Kasih nggak kira-kira? Ya tergantung. Cek dulu amanah nggak orangnya, komitmen nggak dengan hutangnya. Kalau amanah, kalau komitmen, kasih. Kalau ternyata nih orang dari perawakannya nggak amanah, kasih nggak uangnya? Tapi kasih solusi untuk dia nggak? Kasih. Pastilah. Uangnya mungkin kita, oh jangan dulu, tapi Ani punya solusi buat antum nih. Coba, mungkin antum ada masalah di keuangan, manajemen keuangan. Coba keuangannya mungkin diatur lagi, jangan sering jajan. Nah itu kan solusi kan? Artinya kita ingin memudahkan urusan orang lain, jangan dipersulit. Supaya urusan kita juga dimudahkan oleh Allah. Barangkali selama ini kita sulit karena kita pernah menyulitkan urusan orang lain. Nah, cek lagi. Kalau di chat misalnya ada ya antara teman, balasnya lama, tahu padahal di chat sama temennya itu. Ditanya, "Kenapa lama?" "Oh, Afwan, tenggelam." Gak mungkin tenggelam. Ya kan? Apalagi di WhatsApp sudah ada fitur melihat pesan yang belum terbaca. Apalagi tahu ada notifikasi, hampir tidak mungkin ada chat tenggelam lah. Cuma dua kemungkinannya itu. Apa? Satu, nggak pegang HP. Satu, dicuekin, ya kan? Yang kedua, dicuekin juga. Ya, ada yang dicuekinnya nggak dibaca, ada yang dicuekinnya dibaca nggak dibalas, macam-macam kan?
Nah, itu jadi mudahkan urusan orang lain. Orang lain pengen apa? Yang jelas. Supaya orang lain tidak bertanya-tanya, tidak menunggu-nunggu. Ini sebenarnya yang butuh dia ini saya atau dia sih? Yang butuh urusan ini saya atau dia? Nah, itu ya. Jadi pelajaran buat kita, jadilah orang pemaaf dan selalu mudahkan urusan orang lain. Wa'mur bil 'urfi. Serulah kepada kebaikan. Antum, antunna semua adalah dai. Dai adalah orang yang menyeru kepada kebaikan. Semua antum dan antunna, kita semua, kulluna du'atun. Semua kita adalah para dai. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Antum sebagai tolib, sebagai santri, bisa nggak ngajak orang lain? Bisa. Sederhananya ngajak apa? Sederhananya aja, ajak belajar. Ini kan wa'mur bil 'urfi. Apalagi? Bangunin orang ke masjid. Apalagi? Kalau sholat sunat tahajud jangan sendirian. Takut riya Ustaz. Nah, itu setan itu. Dari setan. Bangunin orangnya, bangunin teman-temannya. Ayo tahajud yuk. Pengen duha, jangan sendiri. Ajak temannya duha. Nanti riya Ustaz. Nah, itu setan itu. Hati-hati. Setan itu begitu. Gak usah. Riya nanti ketahuan orang lain. Itu setan. Riya itu urusan hati. Ya. Hati itu antum sama Allah aja. Malaikat itu nggak tahu antum itu riya atau enggak. Malaikat itu mencatat antum itu sholat duha, pahala. Tapi di sisi Allah tergantung ikhlas enggak, riya enggak. Itu urusan antum dengan Allah. Kalau ada urusan, kalau ada perasaan riya, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah hilang. Ya. Jadi kebaikan apapun antum jangan takut teriya, tadi bilang ini bilang itu, ajak aja. Saya tinggal di sini di kontrakan sini. Ya. Ya kontrakan umum lah, masyarakat umum. Karaokean di situ. Ibu-ibu ngerokok di situ. Kalau bapak-bapak ngerokok ya umum ya kan, ibu-ibu ngerokok di situ. Saat azan masih pada ngerokok. Nah, kita pengen gimana? Sholat ke masjid, ya sholat biasa. Terus, ayo Pak masjid gitu. Sederhana aja. Kadang nyapa, mereka paham. Ada yang langsung masuk ke rumahnya, ada yang ke masjid. Gitu, sederhananya begitu. Itu antum kalau udah di masyarakat. Kalau lagi Ustadz, kalau lagi murojaah, pintunya Ustadz buka. Jadi Ustadz murojaah di ruang tengah kontrakannya, pintunya Ustadz buka. Biar apa itu? Biar riya? Enggak. Biar orang dengar Al-Quran. Al-Quran itu kalau didengarkan dengan hati yang lembut, hati yang jernih, hidayah insya Allah. Tiba-tiba apa? Yang bikin Ustadz seneng, besok paginya tahu-tahu di rumah depan ada lagi ngaji. Bapak-bapak pakai kalung, tapi ngaji. Sebelumnya nggak ngaji. Ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngaji, intinya dia ngaji. Itu yang kita inginkan. Coba. Ya, dia antum-antuna semua. Kulluna du'atun. Setiap dari kita adalah dai. Ajak orang kepada kebaikan. Kesian, mungkin mereka nggak pernah belajar. Mungkin mereka jangankan nyantri, sekolah mungkin enggak. Oh sekolah, tapi nggak pernah TPA, nggak pernah TPQ. Oh sekolah, sekelas 25 orang, yang di depan rajin, yang di belakang udah merayap di atas. Mungkin dia dulu yang di belakangnya. Kan kita nggak tahu kehidupan orang macam-macam, ya kan? Nah makanya antum semua adalah dai, ajak orang lain kepada kebaikan. Lalu pelajaran berikutnya adalah saat antum menjadi pemimpin, maka usahakan tunjuk orang yang baik yang menjadi penasehat antum. Itu harus itu. Kita ya, ini ujian atau cobaan sebagai pemimpin ya. Pemimpin itu banyak godaannya. Udah berapa waktu? Ntar lagi ya, habis itu kita sholat syuruk ya, biar dapat pahala haji ya. Jadi pemimpin itu banyak godaannya. Harta, tahta, dan wanita. Itu banyak godaannya. Harta, proyek,
Apalagi tanda tangannya berharga itu. Ada yang mau bikin proyek di daerahnya, butuh izin dari dia, ngapain kira-kira? Ada amplop coklat, ya kan? Isinya berapa? Bisa jutaan, bisa miliaran. Ayo Pak Bupati, kami minta izin ya, tanda tangan. Itu pemimpin itu. Diterima dosa, nggak diterima, sayang kan duitnya banyak. Kalau nggak punya iman atau imannya tipis, diterima dosa, nggak diterima, khawatir diancam. Nanti tahu-tahu ada masalah, tahu-tahu ada pembunuhan, tahu-tahu ada ini dan seterusnya. Itu godaan pemimpin itu. Wanita tahu-tahu dikirim, ditawarin. Laki-laki yang imannya nggak kuat ditawari untuk berbuat zina, itu lemah langsung. Lemah, yakin itu, hakul yakin itu lemah langsung. Makanya kita harus menjauhi ikhtilat, pacaran dan sebagainya itu supaya kita nggak terjerumus ke dalam situ. Yakin lemah. Kuat Ustaz, insyaallah. Lemah. Ya, lemah. Karena Allah berfirman, fitnah wanita itu inna kaidakunna 'adzim. Dan di antara orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti siapa? Ada 7 kan? Tahu hadisnya? Ada 7 golongan kan? Pernah dengar ya? Ada 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Di antara 7 ini seorang laki-laki. Nah, kira-kira nih. Di antara 7 ini nih, salah satu golongannya ada seorang laki-laki udah hampir berzina, tinggal masuk, hampir berzina. Terus dia bilang apa? Inni akhafullah, saya takut pada Allah. Berapa banyak yang bisa gitu? Wah, sedikit, bahkan nggak ada kayak zaman sekarang. Inni akhafullah, karena dia berani mengucapkan aku takut kepada Allah, padahal dikit lagi itu nggak ada orang, udah zina sekali, habis itu pura-pura nggak kenal, kan bisa aja kan? Pura-pura nggak kenal, bayar, tahu-tahu dituntut, kan gitu kan? Bisa aja. Tapi karena imannya tadi, setiap orang pasti digoda kan, syahwatnya. Sudah dikit lagi itu, tinggal zina. Dia bilang inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di mana saat itu tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Nah, bayangin seperti itu. Ya, jadi godaannya besar. Ya, wanita tahta, Pak naik jabatan, Pak, syaratnya begini dan begitu. Nah, karena godaannya besar, maka seorang pemimpin itu harus punya orang-orang terdekat, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang gila jabatan juga. Nah, itu yang terjadi realitas sekarang kita di masyarakat. Penasihat presiden, penasihat pemimpin itu orang yang bahkan lebih jahat dari pemimpinnya sendiri, yang lebih buas, lebih nafsu jabatan, nafsu syahwatnya. Iya, akhirnya apa? Alih-alih dia menasihati presiden, malah mempengaruhi presiden. Alih-alih dia ingin mengajak presiden kepada kebaikan, malah dia yang menjerumuskan presiden, pemimpin kepada keburukan. Nah, itu. Ya, jadi antum kalau jadi pemimpin dalam level apapun, ketua kelas, ketua kamar, nanti antum naik lagi levelnya kalau sudah kuliah, nanti jadi mahasiswa, jadi ketua, jadi pemimpin di kelasnya. Cari penasehat yang soleh dan solihah. Jangan cari penasehat yang duitnya banyak. Cari penasehat yang gampang dibodoh-bodohin. Nggak boleh. Ya, ketika kita tersesat, maka penasehat itu akan meluruskan kita. Pak, Bu, jangan begitu. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah begini. Seperti tadi kan, Umar tadi kan, ketika sudah marah memuncak, tahu-tahu penasehatnya apa? Baca ayat Al-Quran, langsung diam. Ya, langsung diam. Kebayang kalau penasehatnya bukan Al-Qur bin Qais, penasehatnya misalnya siapa? Siapa? Uyainah bin Hisan tadi. Itu penasehatnya.
Kebayang misalnya penasihatnya si Hudzaifah tadi, tahu-tahu datang orang lain kan, ngomong hal yang sama. Oh, Umar gini. Umar keluar pedang, si Uyainah ngomporin. Lanjut Umar, tebas aja. Tebas. Kan manusia seperti itu kan? Oh, tebas aja udah. Ente pemimpin, tegas, hukum mati dan seterusnya. Tapi enggak, ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh dijaga oleh Allah, punya penasehat yang soleh juga. Akhirnya membacakan ayat Al-Quran, dan dengan izin Allah Umar pun reda dari marahnya. Ya, itu ya beberapa pelajaran dari satu hadis panjang luar biasa. Ya, hikmah-hikmah ini mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari antum dan antuna semuanya. Allah berikan kemudahan antum-antuna dalam thalabul ilmi, dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Pasti gak ada. Ustaz pernah santri, paham lah ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup Ustaz ya. Setelah ini kita sholat syuruk 2 rakaat supaya dapat pahala haji 3 kali sempurna ya. Niatnya usolli sunnatal isyraq lillahi ta'ala, niat dalam hati saat takbir Allah, dalam hati usolli sunnatal isyraq lillahi akbar, berbarengan saat Allahu akbar hati antum berniat dalam hati seperti usolli sunnatal isyraq lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sholat dulu, sholat.